ya, dengan kita punya sosmed, sosial media, teman-teman media, semua media kita bergerak sama-sama. Dan yang paling penting buat aku dari itu semua adalah doa, karena doa itu adalah senjata terkuat seorang muslim. Selain doa ya tadi juga sama ya, itu senjatanya adalah kita jangan berhenti posting. Kita harus kasih sebuah kebenaran gitu loh. Ini kan lawan kita ini kan jago nyulap media nih, nyulap media nih, karena dia megang media nih dunia gitu loh. Nah ini kita sebagai umat muslim ya, yang melihat saudara-saudara kita nih harus kompak. Menurut aku ini kayaknya itu satu yang betul gitu ya, pernyataan yang betul bahwa jangan stop posting. Jadi kita nggak bisa kebenaran terus. Kita nggak bisa perang ke Palestina, yuk kita perang di sosial media. Pak, Mesya, artinya nggak hanya orang dewasa, anak-anak sampai sekolah yang harusnya jadi tempat sekolah mereka ini harus jadi tempat penampungan ini gimana nih mungkin Mbak Mesya? Korbannya anak-anak. Pastinya prihatin lah ya. Aku setiap hari, tiap malam mau tidur itu pasti tiap buka handphone berdua sama baby tuh udah kita cuma ya Allah sayang, ya Allah aku nggak kuat udah kayaknya tuh kepengaruh dan kena mental banget untuk kita kayak sehari-hari ya ngejalanin hidup tuh kayaknya selalu yang terusik kebayang tuh adalah muka anak-anak yang nggak berdosa, orang-orang tua yang paling terutama bayi-bayi. Ya Allah aku punya anak ya, jadi tiap aku lagi pegang Bambang tuh kayaknya rasanya kayak ya Allah nah kamu bersyukur loh dikasih rumah bisa tentram, nggak ada bom, nggak ada apa. Aduh anak-anak tuh aku liatin bukannya untuk apa-apa, cuma biar mereka tuh tahu loh ini saudara kita nggak kenal sama mereka. Dan yang bikin aku pernah ya, aku sama istri benar tuh satu postingan yang yang kita tuh malu gitu loh kadang-kadang ya sebagai umat muslim ya, sesama umat muslim kita tuh malu ngelihat anak kecil aja, anak-anak yang masih di bawah umur itu di sana itu tingkat keimanannya itu kita nggak ada apa-apanya lah. Bolehlah kita bolehlah ibadah di sini ya setengah mati segala macam, tapi kalau udah berhadapan dengan kenyataan realita yang di depan mata gitu, kita nih nol lah, nggak ada apa-apanya dibanding anak-anak kecil itu. Mereka mentalnya udah warrior semua. Mereka yakin dengan keimanan agama yang kita Islam sendiri, bahwa jihad gitu ya, mengenai mempertahankan haknya ya. Bahkan seorang bapak gitu ya mengangkat jenazah anaknya, dia bilang Selamat Ahmad, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Gue mau nangis banget gue ngebaca itu gitu. Artinya gila, ini tingkat keimanan udah tingkat tinggi ya di depan jenazah anak yang kita bisa pelajarin dari postingan-postingan gitu ya. Kita ngelihat dari jauh, dari kejauhan, ternyata banyak banget mengajarkan kita bahwa kita nih diuji keimanan kita tuh masih semenel loh. Gak ada apa-apa nih sama anak balita, anak di bawah umur, mereka udah bicara tentang ilmu tauhid yang tertinggi. Kita tuh belum apa-apa. Kita cuma bisa syariat, sholat, ngaji, sedekah, zakat, haji, puasa, ya kan? Kalau mereka, Masya Allah, umur 4 tahun, maksudnya jangan bersombong diri dulu. Jangan deh kita tuh merasa sombong. Kita masih punya saudara-saudara yang apa ya? Mereka menghadapi realita itu di depan mata dengan berani dan dengan percaya bahwa mereka berbuat yang benar. Tapi saya bertanya-tanya juga, PBB belum bisa mendamaikan kedua negara ini. Iya, makanya berharap sih mudah-mudahan presiden kita, menteri luar negeri kita, minimal negara-negara Islam semuanya pemimpinnya kompak ya untuk bisa. Ya tapi kan hak vetonya ya Amerika ya kan. Jadi bingung juga sih, walaupun 120 udah sepakat untuk satu suara gitu kan, tapi cuma 12 loh. Cuma 12 negara kan dari semuanya tuh, itu kan minoritas. Tapi kalau hak veto yang punya ini Amerika mau ngomong apa gitu kan. Jadi pesimis, tapi cuma satu keyakinan kita sebagai orang muslim adalah kita nggak bisa berharap sama negara seadik kuasa apapun, manusia sehebat apapun, sehebat Fir'aun sekalipun, kita nggak boleh menyalahkan
nasib kita dan ketentuannya itu sama manusia dan negara seadik kuasa itu. Kita yakin bahwa Allah itu nggak ada. Gitu. Mbak, lihat juga nggak sih influencer-influencer yang dari Israel itu memperolok orang-orang Palestina yang kecewa juga nggak sih dengan hal-hal kayak gitu? Cuma aku intinya gini, aku tidak mau ngerusak, membakar hati aku dengan kebencian yang membabi buta yang sampai pada akhirnya jadi nggak fokus. Sebenarnya apa sih yang kita perjuangin? Ya udah, kalau misalnya kita kan diajarin sama Rasulullah, apapun yang dibuat sama orang lain, sama musuh muslim lah ibaratnya, kalau zaman dulu gitu, zaman perang, apapun yang dilakuin oleh musuh, ya biarin, itu jadi tanggung jawabnya dia. Begitupun sekarang, kalau misalnya influencer Israel pada bikin konten-konten mengolok-olok Palestina dengan sangat tidak sopan, dengan sangat menguji kesabaran kita gitu ya. Ya istighfar aja lah, benci jujur ya. Kayak aku sebagai manusia ngelihatnya benci. Maksudnya tidak sepantasnya. Kok gini banget soalnya sih? kita di agama kita tuh nggak diajarkan begitu. Iya. Ngerti nggak? Aku sedikit paham sejarah gitu ya. Umar bin Khattab di tahun 600-an dia kuasain Aqsa dengan komplek Aqsa gitu. Cara mereka menguasai, Islam menguasai tidak seperti itu. Artinya semua agama berjalan dengan tempat ibadah-ibadah yang dilindungi dengan Islam gitu ya pada saat itu. Sampai akhirnya Salahuddin Ayyubi tahun abad ke-11 dia dudukin lagi itu Aqsa dengan gaya pemerintahan seperti Umar bin Khattab. Jadi di agama kita tidak diajarkan seperti sekarang ini yang kita lihat gitu. Jadi aku ngerasa nggak begini gitu loh mestinya. Dulu, Ya, gitu. ya oke lah, ini di luar dari sisi agama, kita pakai nurani lah. Ini semua dunia ngelihat. Dibom terus lah segala macam, yang dibom warga, rumah sakit, pasti hebatnya gitu loh. Dan ternyata kan banyak sekali orang-orang non muslim ya yang pro dengan Palestina karena mereka menyadari bahwa ini it's not about agama gitu. Pakai nurani It's aja, about pakai nurani. humanity gitu loh. Jadi kalau mereka tahu sejarahnya yang benar, mereka tidak termakan dengan berita yang dianggap bahwa Palestina Hamas duluan yang menyerang, padahal udah 75 tahun kita dijajah, si Palestina udah dijajah. Jadi misleading informasi itu yang kayaknya menurut aku membuat orang-orang akhirnya jadi beda keberpihakan. Tapi tanggung jawab itu tetap ada di kalian, karena kalian ini sumber gitu ya. Artinya kalian juga punya nurani semuanya, tahu mana yang benar. Kita diajarin itu gitu loh. Di agama kita diajarin, di sekolah juga diajarin dulu. Itu aja deh. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama kompak, semua teman-teman influencer, teman-teman public figure yang followernya berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Mudah-mudahan mereka nggak melupakan bahwa ada kasus besar di dunia ini. Ya hidup tetap berjalan ya. Maksudnya life must go on, kita harus move on. Kita kayak sekarang kita harus kerja apa segala macam. Tapi jangan lupa kita punya tanggung jawab apa nih yang bisa kita lakuin. Yuk posting dong tentang Palestina. Ayo dong posting dong keadaan mereka kayak apa. Ayo dong posting, kasih tahu update-nya mereka tuh gimana. Udah sampai apa. Kita harus gimana. Kita nggak perlu ngomongin Israelnya. Udah Zionisnya nggak perlu lah diomongin ya. Maksudnya udah semua everybody knows. Tapi minimal apa yang kita bisa bikin kita kasih informasi yang. Mbak, terakhir